Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin, kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Rizal Padilah. Aki-aki ngamuk lagi. Nuntut, ya kan? Nuntut teriak-teriak sampai uratnya kelihatan tuh ya. Adili Jokowi. Hukum mati Jokowi. Gawat. Ngeri sekali. Dan itu di hari Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin. Kita tahu semua ya bahwasannya nih gerombolan mereka nih ya ngegeruduk ke Solo. Bikin apa tahu tuh namanya macam-macam lah ya. Demi menuntut Adili Jokowi. Karena ijazahnya, karena Gibran, karena apapun lah. Yang menurut mereka itu biangnya adalah Jokowi. Bahkan rumah pensiun Pak Jokowi pun disambangi. Tapi mereka diusir sama warga, diusir sama polisi. Bikin rusuh aja katanya. Aduh, kacau emang nih kalau demokrasi begini. Dah, ini ada alumni UGM dan juga anak dari pejuang. Sulit menahan emosinya ngelihat nih gerombolan bikin acara di 28 Oktober yang merupakan hari Sumpah Pemuda yang dianggap beliau itu memprovokasi masyarakat, memecah belah masyarakat ya. Acara yang diadakan mereka itu dugaannya. Di sini gua akan bagikan sebuah video ya di mana Rizal Padilah itu sangat keras sekali ya ingin mengadili Jokowi, bahkan hukum mati Jokowi. Dan juga ada alumni UGM yang juga anaknya pahlawan. Kenapa kok dia bisa bilang anak pahlawan ya? Ada sertifikatnya. Bahwasannya ayahnya itu pahlawan. Pahlawan di daerah Solo. Coba itu. Gak usah berlama-lama. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Kita play. Pertama, kita bersyukur berkumpul dalam rangka membangun persatuan dan persaudaraan. Oh iya. Ukhuwah kiwamul quwwah. Persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Kita akan mampu membangun kekuatan bersama jika kita memperkokoh persaudaraan. Yang kedua, bahwa Jokowi harus diadili atas dasar banyak pelanggaran hukum yang dilakukannya. Ada korupsi yang terancam 20 tahun. Ada nepotisme politik dinasti terancam 12 tahun menurut KUHP. Ada juga korupsi di saat bencana COVID-19, hukuman mati ancamannya. Jadi Jokowi itu kalau masuk ke pengadilan, diproses hukum secara benar, maka ada 3 kemungkinan. 12 tahun, 20 tahun, dan maksimal yang bisa kita tuntut bersama adalah hukuman mati bagi Jokowi. Serem amat. Jelas landasan hukumnya, bukan main-main, bukan emosi. Tentu saja bukan hanya Jokowi yang kita dorong agar diproses diadili, tapi juga makzulkan Gibran. Gibran ini adalah figur cacat konstitusi jelas, di mark up usianya, cacat administrasi jelas karena diloloskan oleh KPU walaupun belum ada pergantian PKPU. Bayangkan KPU seenaknya saja meloloskan Gibran
sebelum ada penggantian PKPU. Cacat hak asasi karena High Commission of Human Rights di New York Apa tuh? sudah menyatakan bahwa Gibran itu pelanggar hak asasi. Lolosnya itu tidak merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Begitu High Commission of Human Rights menyatakan. Dan tentu saja Gibran itu adalah orang yang cacat akademik. Banyak banget Ijazahnya palsu, bodong bohong. Ternyata like father like son. Wah, Sama saja bapak dan anak. Ijazahnya bodong, ijazahnya palsu. Mereka adalah peleceh akademik, melecehkan dunia kampus, melecehkan persekolahan. Artinya sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu yang terakhir ini, ayo kita dorong supaya Jokowi sebentar. diadili. Ayo kita dorong supaya Gibran dimakzulkan. Dan setelah dimakzulkan diadili juga si Gibran teh. Karena kalau tidak diadili enak saja itu orang. Indonesia mengalami hari gelap ketika dipimpin oleh orang seperti Jokowi dan Gibran. Mari kita buat terang. Dengan apa? Ingat di sini pernah dideklarasikan people power. People power di sini, di Solo ini. Ayo kita bergerak rakyat mendesak agar secara konstitusional nantinya Jokowi diadili, Gibran dimakzulkan dan diadili juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum. Teman-teman, 2 hari ini saya merasakan campur aduk antara kemarahan, kegusaran, dan kejengkelan jadi satu. Bagaimana tidak di saat bangsa Indonesia memperingati salah satu hari besarnya, yaitu Hari Nasional Sumpah Pemuda yang ke-97, dikotori oleh para pengkhianat dengan kepentingan kelompok mereka sendiri. Selain itu juga mereka mengotori peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 juga di kota Solo, di mana kota itu erat kaitannya dengan saya pribadi, di mana almarhum ayah saya adalah kelahiran Solo asli, dan ayah saya dulu adalah tentara pejuang yang berjuangnya juga di daerah Solo dan sekitarnya. Jadi 2 hal itu saya benar-benar sangat marah sekali ketika melihat gerombolan para penduduk ijazah palsu justru merusak kekhidmatan bangsa Indonesia dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, dan dilakukannya di kota Solo juga. Ini benar-benar sudah kebiadaban yang tiada tara menurut saya. Hari Sumpah Pemuda itu pada hakikatnya adalah peringatan di mana para pemuda 97 tahun yang lalu meninggalkan ego kedaerahan, ego kesukuan, dan semua sekat-sekat yang membatasi mereka untuk kemudian bersatu. Mereka mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Tapi dalam peringatan ke-97 ini dicemari oleh orang-orang dengan otak-otak kotor seperti itu. Justru mereka di Hari Sumpah Pemuda yang ke-97 mereka menyuarakan perpecahan, menyuarakan dikotomi atas nama politik praktis, politik partisan, politik sempit. Seperti itu. Ini yang sebetulnya membuat saya cukup marah. Bagaimanapun saya marah, adalah anak seorang pejuang, anak seorang tentara pejuang yang berjuang berdarah-darah di tahun 45 dan tahun-tahun seterusnya seperti itu dalam mengusir penjajahan. Ini benar-benar melukai perasaan saya, apalagi dilakukan di kota Solo, kota yang menjadi bagian dari sejarah hidup ayah saya, almarhum ayah saya di sana. Menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pemerintah harus segera bertindak untuk cepat menyelesaikan permasalahan ini karena daya rusaknya sudah sedemikian jauh. Berbagai macam institusi negara didiskreditkan, di downgradekan di hadapan publik, mulai dari UGM,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPU, Arsip Nasional, terus ada Komnas HAM dan semuanya selalu mereka datangi dan akhirnya ujung-ujungnya didiskreditkan, di-downgrade menjadi lembaga-lembaga yang sepertinya bisa menjadi olok-olok dengan mudah. Ini harus dihentikan, tidak boleh berlanjut lagi. Apalagi sekarang mereka sudah merambah ke hari-hari besar nasional, mulai dijadikan sasaran untuk dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik sempit mereka. Ini sangat memprihatinkan ya. Di saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, semua warga bangsa memperingatinya dengan hikmat. Kita mengenang kembali 97 tahun yang lalu agar spirit tersebut dihidupkan kembali, agar bangsa ini bisa menuju gerbang seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 45, menuju ke kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Syaratnya hanya satu, yaitu kita harus bersatu, mencintai tanah air. Apa yang ditunjukkan oleh para gerombolan penuduh ijazah palsu justru kebalikannya. Di saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, mereka justru meneriakkan kebencian, meneriakkan framing untuk kemudian membawa publik kembali ke perpecahan yang tiada henti, tiada ujung. Ini harus segera dihentikan. Saya benar-benar tidak habis pikir ya, manusia-manusia seperti itu kok sampai sebegitu lamanya dibiarkan merusak segala keharmonisan, dibiarkan merusak institusi-institusi negara, dibiarkan menjadikan publik menjadi terpecah, terpolarisasi kembali. Ini sangat berbahaya kalau diterus-teruskan dan dibiarkan. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, sangat plural, itu harus selalu dirawat persatuannya. Kita tinggal merawatnya saja, mempertahankannya saja. Sudah dimulai oleh para pendahulu kita di tahun 1928, di tahun 1945. Kita hanya tinggal merawatnya saja, mempertahankannya saja. Tapi ya selalu dirongrong oleh orang-orang semacam itu. Mereka tidak bisa memilah-milah mana saat mereka memperjuangkan kepentingan politik sempit mereka, tapi mereka mengotori hari besar nasional seperti Hari Sumpah Pemuda. Ini tidak bisa ditolerir. Apalagi saya sebagai anak seorang pejuang yang terlahir di Solo, ayah saya kelahiran Solo asli di sana. Saya semakin tidak bisa terima kota Solo dijadikan sebagai ajang perpecahan, dijadikan sebagai ajang ujaran kebencian di saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Akan saya buktikan bahwa saya tidak asal omong, di mana ayah saya benar-benar seorang tentara pejuang yang dilahirkan dari Solo. Bahkan ayah saya adalah pemegang bintang gerilya. Ada bintangnya, ada lencananya, tapi tidak bisa saya tampilkan. Ini adalah sertifikat dari bintang gerilya yang diperoleh almarhum ayah saya dari Presiden Soekarno. Ini juga ada dari Presiden Soekarno juga. Ini adalah piagam dari ayah saya yang ikut dalam mempertahankan kemerdekaan di agresi Belanda yang pertama. Ini perang melawan Belanda dalam agresi kedua. Dan ini yang terpenting adalah ini juga, yaitu ayah saya terlibat dalam penumpasan pemberontakan PKI tahun 1948 dari kota Solo, kemudian mengejar hingga ke Madiun sana, ke arah Grobogan, ke utara seperti itu. Itu perjuangan-perjuangan yang tidak bisa kita lupakan sebagai penerusnya dari anak-anak tentara pejuang yang dari daerah Solo. Bahkan kita memiliki paguyuban yang kuat di kota Solo sebagai mantan anak-anak tentara pejuang di sana. Kita benar-benar tidak bisa terima kota perjuangan yang syarat dengan pejuang bangsa, tapi dinodai oleh para petualang politik sempit seperti para penuduh ijazah palsu ini. Ini peringatan terakhir ya. Jangan sekali-sekali kalian menggunakan hari besar nasional untuk kepentingan politik sempit kalian sendiri. Ini tidak mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Ini bahkan sudah bisa dikategorikan sebagai pengkhianat bangsa. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pihak-pihak yang berkompeten harus segera mengusut ini dan menyelesaikan ini serta menghentikan ini segera mungkin. Kami sebagai anak para pejuang tidak terima
kalau hari-hari besar nasional kita dikotori, dinodai oleh kepentingan politik sempit seperti itu. Mungkin ini video singkat saya bahwa saya menunjukkan rasa tidak terima pada perlakuan orang-orang para penduduk ijazah palsu yang menggunakan Hari Besar Nasional Sumpah Pemuda kemarin untuk digunakan sebagai propaganda politik sempit mereka, terutama di kota Solo, yaitu berkenaan dengan tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran. Apalah itu, sebenarnya kami tidak mau ikut campur, kalian mau memakzulkan atau apa, tapi jangan sekali-sekali kotori terus-terusan Hari Besar Nasional bangsa kami, seperti itu. Nah, sob, tuh dengar apa kata anak pejuang. Beliau juga alumni UGM ya, yang jelas-jelas menentang apa yang dinarasikan oleh kubu teroris. Apalagi tadi kita dengar tuh awal-awal Rizal Padilla, buset, mulutnya gimana gitu ya. Kalau kata tukul apa? Soe, soe, tak soe, soe. Mulut gue enak banget ya. Emang peraturannya itu ada, emang dihukum berapa tahun, 20 tahun, bahkan sampai hukuman mati. Tapi buktinya kagak ada, Pak. Gimana sih ini Bapak? Emosi udah tua ya. Aduh. Mirip Mbak Amin juga Bapak itu ya. Cuman kayaknya ini lebih keras sih. Kalau Pak Amin kan lebih halus. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.